Come on. Maju, nyatakan kuasanya. Apa saudara dengan keras katakan? Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus, serukanlah, maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Oh, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama jemaat katakan, nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan berbahagia hari ini karena Engkaulah kepunyaan kami. Yesus. Ada sebuah pujian lama Kidung Jemaat. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus. Mari sembah Dia. Sembah. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus.
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil kembalinya diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kami menyembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau bertahta di atas pujian umat. Ku berbahagia. Mari jemaat Arauna katakan, yakin teguh Dia abadi kepunyaan kita. Yes, kepunyaanku, kita ada ahli waris kerajaan surga. Oh, duri tabur ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh ya Tuhan sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus
bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ya, shalom Arauna. Shalom, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Amin. Semuanya luar biasa dalam Tuhan, amin. Ya, terima kasih pertama-tama buat Bapak Gembala dan Ibu, Pak Immanuel dan Ibu Sari yang sudah memanggil saya untuk berkunjung di keluarganya. Ya, ini keluarganya Pak Im sama Ibu Sari selalu menyebut ini keluarganya Pak Im, keluarganya Ibu Sari. Biasanya Bapak dan Ibu Gembala Anda yang berkunjung ke rumah kami, ke rumah saya dan teman-teman yang lain, biasanya berkunjung di sana. Kali ini saya dipanggil berkunjung ke sini, terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bu, terima kasih. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya sangat merasakan hadirat Tuhan dari masuk tadi pertama, Anda melaksanakan praibadah, sungguh-sungguh hadirat Tuhan saya rasakan waktu saya dari depan orang sudah memuji Tuhan, kita sudah memfokuskan diri kita untuk menyiapkan hati beribadah, itu hal yang luar biasa. Dan mari kita sama-sama menyiapkan diri kita, hati kita, Anda dan saya tidak ada bedanya. Kita sama-sama murid pagi hari ini, yang mendengar Tuhan kita, guru kita yang agung bicara di tengah-tengah kita, amin. Amin. Mari kita baca satu firman Tuhan. Kalau Anda suka dengan tema khotbah saya pada pagi hari ini, menguatkan kepercayaan. Zaman-zaman sekarang ini orang Kristen ini harus kuat, harus terus dimotivasi supaya semakin kuat kepercayaan kita di dalam Tuhan. Nah, mari kita baca firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat kita ya. Perikopnya berjudul Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita akan belajar hari yang luar biasa ini dari satu orang tokoh yang namanya Daud. Nah, kalau Anda tahu ceritanya ini, kalau Anda baca perikop sebelumnya, itu Daud disuruh pulang sama Raja Akis. Jadi setelah beberapa tahun Daud ikut sama Raja Akis mau pergi perang, teman-temannya bilang, "Enggak usah bawa ini Daud. Suruh saja dia pulang karena kita mau perang lawan bangsanya, nanti dia berkhianat sama kita." Karena Akis ini raja orang Filistin. Jadi akhirnya Akis bilang, "Daud pulang." Jadi setelah beberapa tahun Daud sama Akis, Daud pulang ke tempatnya di Siklak. Di sana ada keluarganya, ada bangsanya di sana, ada orang-orangnya, ada orang-orang Daud. Nah, waktu Daud pulang sampai di tempatnya, kita harapkan ya, kalau saya renung-renungkan keadaan ini, biasanya orang kalau habis bepergian jauh, misalnya orang di zaman kita ya, habis bepergian jauh begitu, itu orang maunya waktu dia pulang disambut sama keluarganya, betul ya? Disambut anak, disambut keluarga, datang ketemu teman, disambut di rumahnya. Jadi nyaman waktu dia pulang. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Waktu dia sampai ke tempatnya, orang-orangnya sampai, yang mereka temukan adalah kota yang sudah terbakar habis. Kota mereka sudah terbakar habis. Waktu mereka lihat, mereka jadi kacau. Daud jadi kacau dengan orang-orangnya, sampai pedih hati mereka. Bahkan firman Tuhan catat, sampai orang-orangnya Daud ini mau
lempari Daud dengan batu. Saking pedih hati mereka. Lihat keadaan yang terjadi hari itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kisah Daud ini yang saya mau bawa, ini dalam kehidupan manusia sampai hari ini hal yang biasa kita alami. Nah, saya mau kita satukan persepsi dulu, satu persepsi dulu. Saya harus yakin kalau kita punya pemikiran yang sama, bahwa kita punya Tuhan Allah yang menyertai kita setiap hari, amin. Kita punya Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kita. Bapak gembala Anda namanya Immanuel tapi tidak bisa menyertai Anda 24 jam. Betul ya? Itu manusia. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang dipanggil Immanuel itu, yang diberi gelar Immanuel itu, dia menyertai kehidupan kita sepanjang hari. 1 kali 24 jam, 24/7. Tidak pernah ditinggalkan. Sama ya, kita satu persepsi ya. Ini sama. Tapi sekarang ada persoalan yang muncul. Kenapa orang yang satu dengan orang yang lain dalam kehidupannya, contohlah kalau seperti Daud begini, menghadapi hal yang kayak begini. Orang yang satu pedih Pak, pedih sekali hatinya. Saking pedihnya hatinya karena dia merasa, mungkin ya kalau saya sedikit dramatisir dalam kehidupan kita, mungkin ini orang-orangnya Daud bilang begini, di mana ini Tuhan? Kita pulang ini, kita punya istri sama anak sudah dijarah semua sama orang. Marah mereka sampai pedih hatinya, sampai mereka mau lempar Daud dengan batu. Tapi pertanyaannya kenapa ada perbedaan dengan Daud? Padahal Tuhan yang sama menyertai setiap orang dengan sama. Apa bedanya? Kalau satu orang, contohlah di tempat ini. Ada 1, 2, 3, 4 orang mengalami keadaan seperti yang Daud alami. Terus orang yang pertama, orang yang kedua merasakan penyertaan Tuhan. Lah kenapa orang yang ketiga dan orang yang keempat tidak merasakan penyertaan Tuhan? Terus orang yang ketiga mulai bilang begini, di mana Tuhan? Saya lagi kayak begini, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan jawab doanya, Tuhan tidak jawab doaku? Kenapa Tuhan berkati dia, Tuhan tidak berkati saya? Kenapa Tuhan ada dalam hidupnya, tapi sepertinya Tuhan tidak ada dalam hidup saya? Pertanyaannya, betulkah Tuhan tidak ada dalam kehidupan Anda? Tidak. Tuhan tidak pernah tidak ada dalam hidup kita. Yang sering terjadi adalah ada orang-orang yang tidak kuat melihat Tuhan. Tidak kuat kepercayaannya sampai dia bisa pandang Tuhan. Ada orang-orang tertentu sekalipun dalam kepedihan, dia bisa lihat Tuhan. Dan dia masih bisa bilang, Tuhan ada di sini. Sekalipun berat yang dia harus katakan. Nah, itu gunanya kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan ada buat Anda loh, Tuhan ada buat kita, Tuhan ada buat Bapak Ibu, buat saya. Perbedaannya seberapa kuat kepercayaan kita untuk mempercayai kalau Tuhan ada. Seberapa kuat kita bisa percaya kalau Tuhan ada di sini. Nah, ini yang saya mau kita renungkan pada hari ini. Anda dan saya, kita semuanya, jemaat Tuhan, Arauna sekalian, dan saya, kita harus belajar untuk menguatkan kepercayaan kita. Karena Tuhan ada, tidak pernah tinggalkan Anda. Persoalannya ada di kita. Tadi Pak Im bilang, firman itu tidak pernah salah, yang sering salah tanahnya. Itu Anda dan saya. Tuhan tidak pernah tidak ada buat kita. Yang seringkali kita yang tidak kuat kepercayaannya. Nah pertanyaannya buat kita, kenapa Anda dan saya harus menguatkan kepercayaan seperti Daud? Di tengah kepedihannya dia menguatkan kepercayaannya. Kenapa? Yang pertama, saya hanya akan membahas 2 hal. Saya tidak pandai khotbah sangat teologis, yang dogma-dogma. Kita khotbah yang praktikal, yang praktis-praktis saja. Kita dengar firman Tuhan yang praktis. Yang pertama, kenapa Anda dan saya harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? 1, karena kita tidak tahu kapan badai datang. Kita tidak tahu kapan keadaan menjadi sulit. Kita tidak tahu kapan kepedihan itu datang. Seperti contoh firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Daud tidak tahu. Dalam perjalanan, ya mungkin kalau di zaman itu sudah ada WhatsApp, mungkin sudah sampai di Daud beritanya. Raja, Siklag terbakar, dia ada di tempatnya Agis. Raja, waduh gawat ini. Zaman sekarang kan begitu ya, berita di sana kita sudah dengar di sini. Kalau zaman dulu, Daud tidak tahu. Dia tidak tahu kapan, dia berharapan setiap orang waktu dia pulang dengan sukacita. Tapi begitu dia sampai kena badai, pang! Pedih hatinya. Kalau dia tidak kuat kepercayaannya sama Tuhan, hancur, pedih hatinya. Badai itu kalau datang Bapak Ibu, enggak bilang-bilang. Tidak tabe-tabe. Tabe, saya mau datang.
Sama seperti saya ingat di gereja kami waktu banjir yang tiba-tiba kena Makassar beberapa waktu yang lalu itu. Nah di gereja kami ada banyak jemaat yang bilang, saya selama tinggal di rumah ini tidak pernah banjir. Saya sudah 30-40 tahun tinggal di sini. Tidak pernah banjir ini tempat. Tiba-tiba banjir, kita bingung. Bingung kan? Memang badai kalau datang itu tidak bilang-bilang. Tidak mungkin air ketok-ketok pintu rumah. Permisi Bu, saya mau masuk. Kasih basah rumah Anda. Tidak begitu. Badai, kesulitan kalau datang. Dia diam-diam. Tiba-tiba sapu, pang, Anda dan saya. Kehidupan lagi santai-santai dengan keluarga, enak-enak. Dengan keluarga kita lagi menikmati kehidupan santai-santai. Tiba-tiba kena masalah. Beberapa hari yang lalu ada teman saya sama istrinya dari kota mereka pergi ke kampung kelahirannya. Mau pergi ikuti pernikahan karyawannya. Pergilah dengan sukacita mereka di sana. Waktu mau jalan kembali pulang ke kotanya tempat dia bekerja, kan dia bawa mobil, singgah makan sama teman-temannya. Jadi teman saya ini ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, di depan meja makan. Dia jatuh, langsung meninggal. Itu istrinya lagi makan kayak, gak tahu mau bikin apa. Istrinya cuman kaget peluk suaminya, dan suaminya meninggal. Dan saya yakin tiba-tiba itu istrinya pasti kena tornado hari itu. Iya kan? Orang yang, 1 menit yang lalu ini orang masih makan sama saya. Pergi kamar mandi, pulang, meninggal di depan saya. Itu badai datang, tiba-tiba hantam setiap orang. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita hidup baik-baik ya, tenang-tenang, 2019 tenang-tenang, tiba-tiba 2020 semuanya harus tutup karena corona. Semuanya harus tutup karena COVID. Itu badai. Karena memang badai itu tidak pernah bilang-bilang kalau dia datang. Karena itu Bapak Ibu, Anda dan saya kalau tidak kuat kepercayaan kita bisa seperti kawanannya Daud ini, anak-anak buahnya Daud ini, pasukannya Daud ini, pedih hatinya. Sampai karena pedih hatinya dia cari kambing hitam, Daud yang dia mau salahkan. Dia mau lempar itu karena apa? Dia harus mengeluarkan amarahnya. Karena dia marah, ya tidak mungkin dia mau lempari Tuhan kan? Siapa yang, Tuhan di mana dia mau lempari? Pasti yang dia akan dia lempari Daud. Cari kambing hitamnya Daud, kamu yang salah, ini keadaan kayak begini kamu yang salah. Ya karena orang kalau misalnya sudah kena masalah begitu, yang paling pertama, yang paling enak dilakukan, cari dulu kambing hitamnya. Siapa dulu yang harus dimarahi? Kena badai Bapak Ibu. Karena itu kita harus tahu, karena Anda dan saya tahu, badai itu datang tiba-tiba. Ayo kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya, akhir bulan yang lalu ya, karena bulan ini ada banyak pelayanan, akhir bulan lalu tiba-tiba saya kena saraf kejepit. Waduh, lagi enak-enak, lagi persiapan dengan anak-anak muda mau pergi retreat. Tiba-tiba saya kena saraf kejepit, saya bilang, aduh Tuhan tolong. Tahun lalu saya tidak ikut retreat karena hal yang sama, tahun ini masa saya tidak ikut lagi. Aduh Tuhan bagaimana? Berobat mau pergi saya antara galau dengan, saya mau pergi berobat atau bagaimana ini? Kalau saya pergi berobat pasti disuruh tinggal terapi panjang, saya tidak ikut retreat sama anak muda. Tuhan tolong, saya dan suami saya bergumul dengan ini. Tuhan tolong kami sambil lakukan banyak hal. Tuhan tolong, ini pelayanan sudah disusun. Saya juga ingat termasuk hari ini, aduh ada pelayanan di Arauna juga ini tanggal 16. Tuhan tolong, saya harus sembuh. Saya bilang Tuhan, saya harus bisa melayani terus. Kasihan ini anak-anak muda kita mau pelayanan. Saya tidak ikut sama mereka. Kami berdoa, kami bergumul. Badai tiba-tiba datang. Lagi asik-asik, tiba-tiba kena badai. Duh bagaimana? Biasa begitu kan? Anda pernah alami kayak begitu? Saya lagi baik-baik hidup, tiba-tiba kenapa saya kayak batuk-batuk? Pergi ke dokter, Bu, kita sudah kena kanker paru-paru. Ya Tuhan, saya cuman batuk-batuk. Kenapa tiba-tiba berita itu datang kayak begitu? Badai. Nah saya mau kasih tahu, kalau kita tahu badai itu datang tiba-tiba dalam hidup kita, apa yang harus Anda lakukan? Ayo kita baca lagi. Di perikop yang sama. Ayat yang ke-7. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7. Setelah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, apa yang Daud lakukan? Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tahu
Badai itu datang tiba-tiba. Dan Anda tahu Anda harus menguatkan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jemaat dan saya, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Daud, apa yang Daud buat? Daud ambil efodnya dan dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu apa itu efod? Efod itu salah satu bagian baju imam yang kudus, yang dipakai imam untuk mau beribadah di bait suci. Waktu Daud dalam keadaan terhimpit, waktu Daud kena badai, waktu Daud pedih hatinya, apa yang dia lakukan? Dia pergi beribadah kepada Tuhan. Wah, ada banyak orang kalau lagi ada masalah enggak mau datang ibadah. Kalau lagi ada masalah kena badai justru salahkan Tuhan. Saya tidak mau lagi datang ibadah. Tuhan tidak jawab doa saya tidak mau lagi pergi ibadah. Harusnya kita belajar. Kalau kita kena badai, datang cari Tuhan. Karena di tempat Tuhan itu, di rumah Tuhan, itu anti badai. Tuhanmu itu anti badai, Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup halau badai. Betul ya? Bayangkan murid-murid sudah terombang-ambing perahunya, Yesus tidur. Enak sekali dia. Lagi badai kita sudah mau tenggelam ini dia tidur. Waktu dia bangun dia cuma bilang apa? Hai badai, diam. Tidak pakai suara tinggi mungkin ya. Saya itu dalam alam hayalan saya, Yesus itu tidak mungkin dalam nama badai diam. Tidak begitu pasti. Dia cuma dengan otoritas dari surga. Dia bilang badai diam. Dan badai itu diam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Anda itu anti badai. Kalau Anda datang sama dia dalam keadaan Anda lagi ada di dalam puting beliung, datang sama Yesus, Yesus bisa kasih keluar semua puting beliung kita. Daud beribadah, datang bawa hatinya kepada Tuhan. Dia ambil efodnya, dia masuk di dalam ruangan ibadahnya. Anda tahu hakikat dari ibadah itu apa? Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Itu hakikat dari ibadah. Kalau kita sedang mengalami badai, atau Anda sedang kena badai, atau kita tahu, aduh Tuhan saya tidak mau kena badai, saya dengar badai yang orang lain rasakan, saya takut tidak mau Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan? Kuatkan kepercayaan Anda di dalam Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Masuk cari dalam pujian, penyembahan dan doa. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah secara kolektif ini membuat kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita datang berkumpul, kita bisa lihat ini ya, kalau kita datang berkumpul seperti ini, kalau kita lihat orang yang sepertinya keadaannya lebih sulit daripada kita bisa jadi orang yang rangkul orang itu. Atau kalau kita yang sedang dalam keadaan sangat sulit, yakinlah ada orang yang rangkul Anda di tempat ini. Itu kalau kita beribadah. Tapi zaman sekarang kan, ini zaman sekarang teknologi, ya ini sih memang seperti apa ya, paradoks, seperti apa dua kutub yang berlawanan. Zaman sekarang tuh orang bilang, woi sudah agak-agak jadul itu kalau pergi ibadah di gereja, pakai online dong. Tidak perlu sekarang ibadah ke gereja, online sudah ada. Betul, betul. Apakah ibadah online salah? Tidak juga. Itu perkembangan zaman yang membuat kita, yang menolong kita orang sampai di ujung-ujung bumi bisa nonton ibadah, bisa lihat ibadah, bisa dengar firman. Betul. Tapi ada juga masalahnya karena kenapa ada orang yang menjadi malas pergi beribadah karena ibadah online. Tapi saya selalu bilang dalam khotbah-khotbah saya, kalau ibadah online buat orang yang sakit, yang tidak bisa ke gereja, yang memang dia dalam keadaan yang saya lagi tidak bisa ke gereja karena sakit atau karena apa, oke silakan. Tapi kalau Anda sehat lahir batin, datang ibadah ya, jangan ibadah online ya. Datang beribadah, cari Tuhan dengan cara kolektif seperti ini. Kalau Anda mau ibadah di rumah, itu pakai jam doa Anda saja. Duduk beribadah. Kalau Anda mau menikmati, kalau istilah saya seperti ini. Di tempat ini Anda beribadah, ini adalah rumahmu, tempat makan di dalam rumah. Kalau Anda mau dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain, itu seperti kita pergi makan di restoran. Ya, biasa kan kalau sama anak-anak pergi makan di restoran karena sudah bosan makanan di rumah. Bukan bosan, jangan makan di rumah, makan di luar. Ya kayak begitulah. Tetap dengar firman Tuhan dari rumahmu, di tempat kamu tertanam, di tempat kita tertanam, bertumbuh dan berbuah di tempat ini. Kalau Anda ingin mengembangkan pemikiran Anda dengan khotbah-khotbah yang lain, Anda memperluas wawasan Anda, memperluas pengetahuan Anda tentang firman Tuhan, silahkan.
Tapi jangan keenakan ibadah online ya. Harus datang ke rumah Tuhan. Beribadah di sini. Cari Tuhan, tertanam di sini. Karena waktu kita kena badai, bukan orang di luar sana yang tolong Anda. Tapi orang di rumah yang tolong Anda. Orang di rumah yang akan kuatkan Anda. Ya kan? Kalau kita punya masalah, kira-kira siapa yang paling potensi bantu Anda? Keluarga. Dan ini keluargamu. Ini keluarga kita. Jadi menguatkan kepercayaan kita dengan beribadah kepada Tuhan. Kuatkan imanmu di tempat ini. Beribadah di tempat ini. Firman Tuhan di 1 Timotius bilang kan, beribadah itu, latihan badani itu terbatas gunanya. Di 1 Timotius 4 ayat 8 itu bilang latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kalau Anda ibadah badai datang, Anda kuat berdoa di dalam Tuhan. Sekalipun badai datang tidak ada Tuhan di sini. Sekalipun kita sedang dalam masalah kesulitan tidak ada Tuhan di sini. Badai datang, tapi kalau tubuh kita, jiwa kita, roh kita kuat karena doa, karena ibadah. Kepercayaan kita kuat di dalam Tuhan karena ibadah. Itu membuat kita bisa lewati badai. Saya ingat, saya nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi Deddy Corbuzier satu kali itu podcast dengan dokternya yang rawat dia waktu dia kena COVID-19. Waktu Deddy Corbuzier itu kena corona, dia dirawat sama dokter ini, setelah dia sembuh dia podcast dokternya. Terus dia bilang begini sama dokternya, "Dok, saya sebenarnya kecewa sama diri saya." Dokternya tanya, "Kenapa kecewa?" "Iya dok, saya ini orangnya olahragawan. Saya olahraga dengan maksimal begitu dalam hidup saya. Tapi bisa-bisanya saya kena badai sitokin." Kalau Anda nonton di YouTube kan dia pernah cerita seperti itu. Dia kena badai sitokin sampai harus dirawat berapa lama di rumah sakit. Jadi apa gunanya olahraga saya selama ini dok? Tubuh saya sehat, badan saya sehat, semua organ-organ saya sehat. Tapi tiba-tiba saya kena badai sitokin, saya kecewa dengan tubuh saya. Terus dokternya bilang begini, "Mas Deddy, harusnya Anda bersyukur dengan tubuh Anda yang rajin olahraga." Jadi Corbuzier bilang, "Kenapa bisa begitu?" Iya, karena kalau seandainya tubuh Anda lemah, tidak rajin olahraga, belum tentu Anda bisa lewati nih badai sitokin. Bisa jadi nih badai sitokin bahwa Anda selesai game over. Tapi Anda harus bersyukur karena Anda membiasakan diri Anda, melatih diri Anda untuk berolahraga. Tubuh Anda sehat, organ Anda sehat, Anda bisa lewati badai sitokin ini. Lihat orang-orang yang lain. Ada banyak orang-orang yang tidak bisa lewati badai sitokin. Akhirnya harus game over karena COVID. Tapi Anda harus bersyukur kalau bisa lewati karena dia berolahraga. Waktu itu saya dengar cerita itu, saya ingat ayat ini. Kalau kita juga melatih diri kita beribadah, kalau badai sitokin itu datang dalam hidup kita, kita bisa lewati karena tubuh kita kuat. Karena kita beribadah dalam Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kenapa Anda dan saya harus menguatkan kepercayaan kita? Karena kita tidak tahu kapan badai datang. Jadi kalau badai datang, kuatkan kepercayaanmu dengan beribadah. Hal yang kedua, kenapa lagi Anda dan saya harus menguatkan kepercayaan kita? Mari kita baca Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 21 sampai 23. Keluaran 32 ayat 21 sampai 23. Saya akan baca buat kita. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ini kisah tentang bangsa Israel waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapat 2 loh batu dari Tuhan. Musa sudah pergi lama 40 hari. Orang-orang di bawah sudah kacau. Ini Musa mati. Sudah Mila, jangan Mila kita tunggu-tunggu, Musa ini sudah mati, pasti dia di atas. Harun, ayo bikin anak lembu emas buat kami supaya kami menyembah kepada anak lembu emas ini. Bayangkan pemimpinnya lagi pergi mencari kehendak Tuhan, pemimpinnya lagi pergi bertemu dengan Tuhan. Jemaatnya dibawa kacau balau, malah bikin sesembahan untuk menyembah berhala. Disesatkan mereka. Dan kemudian Harun juga pergi bikin itu anak lembu emas.
Dibikin waktu pulang Musa, Harun salahkan orang Israel. Kau kan tahu mereka jahat. Makanya mereka suruh saya bikin lembu, saya bikin saja. Apa yang kedua? Kenapa Anda dan saya harus menguatkan kepercayaan kita? Kenapa kita semua harus menguatkan kepercayaan kita? Karena yang kedua, banyak sekali penyesatan yang terjadi di dunia ini. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Anda dan saya harus betul-betul mengenal Tuhan kita. Kita harus sungguh-sungguh kuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dunia ini sedang disesatkan. Ada banyak sekali penyesatan yang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu tahu, itu Harun disuruh bikin, mungkin hanya segelintir orang yang suruh bikin patung itu. Tapi kemudian semua orang menyembah patung itu. Banyak orang menyembah karena mereka disesatkan dengan kalimat apa? Dengan kalimat seperti ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa di atas. Kalau ternyata Musa sudah mati, bagaimana? Lebih baik kita menyembah saja ini. Ada orang-orang yang menyesatkan orang, sehingga orang tersesat dari jalan yang benar. Dan hari-hari ini, di zaman Anda dan saya hidup ini, penyesatan itu sangat dekat dengan kita. Di mana dekatnya? Di jempol. Anda tahu, penyesatan itu ada di jempol Anda. Kalau Anda scroll TikTok, muncul ajaran-ajaran aneh di sana. Terus waktu ajaran itu kayak cocok-cocok tahu juga ini. Kayak betul-betul ini yang dia bilang sih. Terus kemudian Anda tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya dalam firman. Tidak kuat kepercayaan Anda dengan firman ini. Kita bisa disesatkan. Bagaimana caranya membedakan sesuatu yang asli dan yang palsu? Sudah banyak pasti yang tahu jawaban ini. Ini sudah sering sekali. Bagaimana caranya kita tahu kalau tas ini brand tas ini tasnya asli dengan yang saya tenteng ini asli dong, yang itu kok tenteng palsu kayaknya. Dari mana kita tahu kalau tas yang satu ini asli, tas yang satunya palsu? Ada yang tahu? Bagaimana cara membedakan barang yang asli dan barang yang palsu? Bagaimana? Bagaimana Pak? Cek nomor seri, ada yang bilang cek nomor seri. Ya, itu pasti dengar dari YouTube ya. Atau yang punya tas asli, ada nomor serinya. Betul. Ada cek nomor seri. Ada lagi yang lain? Tahu caranya bedakan tas ini asli dengan palsu? Iya betul, harus punya yang asli. Cek nomor seri bisa juga. Kan dia cek nomor seri kalau dia punya barang yang asli ya. Baru dia bisa cek nomor serinya. Kalau ya mungkin barangnya temannya juga, kalau ada asli pinjam dulu cek nomor serinya. Bisa juga. Tapi bagaimana caranya kita tahu sesuatu asli atau palsu kalau kita punya aslinya? Kalau kita juga cuma punya palsunya, ya enggak tahu rasanya itu bau-baunya, kulit tas asli enggak tahu mesti. Tapi kalau kita punya aslinya, kita tahu. Kalau tas asli itu tuh gampang dicoret. Kalau tas palsu dia tak kancing-kancing begitu kalau ditarik. Kita harus tahu yang aslinya supaya kita tidak gampang disesatkan orang. Beli kok tasku ini asli loh. Tidak palsu itu, saya tahu karena saya punya aslinya. Karena kita tahu aslinya, kita tidak akan mudah disesatkan. Anda tahu firman Alkitab yang Anda punya, itu asli datang dari Tuhan. Tuhan mengilhamkan manusia untuk mencatat kebenaran itu. Kalau ada orang datang yang bilang sesuatu yang manis-manis sekali, yang sangat manis-manis bikin telinga enak-enak didengar, tapi kalau itu tidak sesuai firman, itu palsu. Kalau Anda cek nomor serinya di dalam Alkitab Anda, dan tidak ada nomor serinya, itu palsu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu sempat viral itu film, ada yang tahu film apa yang saya mau bilang? Ada sempat sangat viral di drama Korea, viral sekali kan. Jadi saya anak-anak muda di gereja juga bilang, kami sudah nonton itu. Terus saya bilang, saya lihat tuh covernya, enggak suka. Saya enggak suka covernya mukanya. Saya enggak nonton, tapi mereka bilang, nonton Kak. Wih, sesatnya itu film gitu. Aduh, ini nanti ditit saja di YouTube ya. Jadi, saya lupa Bu kalau ini ditaruh di YouTube Bu. Jadi, ada editing ya, terima kasih Bu. Jadi saya nonton drama itu. 1 episode saya nonton, 2 episode saya nonton. Saya bilang, saya sudah tidak mau nonton ini drama. Bikin sakit kepala.
Dan ini drama betul-betul luar biasa. Ya, saya pakai istilah luar biasa ya, supaya terjemahan agak double, agak ganda begitu terjemahannya. Ini kejadian yang sampai hari ini masih terjadi. Bagaimana orang yang mengajarkan, dia mengatakan mengajarkan firman Tuhan, tapi firman itu dipelintir semua sama dia. Tapi bisa Anda bayangkan banyak sekali pengikutnya. Ratusan ribu sampai jutaan. Seandainya yang mereka ikuti ajaran itu pendeta Immanuel, itu lebih luar biasa menurut saya. Mereka akan lebih diberkati karena pendeta Immanuel menuntun Anda di jalan yang benar. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, buat Tuhan ya, buat Tuhan. Buat Tuhan, bukan buat Pak Im, buat Tuhan. Seperti itu. Ajaran itu film orang-orang, bahkan saya sempat baca di berita, ada tokoh di dalam film itu yang sampai hari ini tuh punya manajemen idol. Bayangkan tokoh itu punya manajemen idol dan wah, luar biasa ajarannya. Banyak. Itu baru yang di luar ya. Bapak Ibu tahu, di dalam kekristenan sendiri pun banyak ajaran yang melenceng. Banyak ajaran yang pelintir-pelintir firman Tuhan. Dan itu sangat meresahkan kami sebagai hamba Tuhan sebenarnya. Yang belajar firman sungguh, yang kami belajar firman Tuhan lurus-lurus begitu. Melihat fenomena orang diajar dengan ajaran yang kelihatan fantastis luar biasa. Tapi kok ujungnya kayak dipelintir-pelintir gitu firmannya. Kami tidak bisa mengawasi banyak jemaat Tuhan. Saya, Bapak dan Ibu Gembala Anda tidak bisa mengawasi ajaran yang sedang Anda pelajari di YouTube dalam kekristenan. Tidak bisa diawasi 24 jam. Tapi saya beritahu, kalau kuat kepercayaan Anda di dalam Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh belajar firman yang asli, yang sebenarnya, maka kita tidak akan mudah digoyahkan oleh penyesatan-penyesatan zaman. Itu saya baru bicara tentang kekristenan yang banyak dipelintir. Belum lagi kalau Anda dengar penyesatan-penyesatan yang terjadi di luar. Anak-anak muda, ada banyak sekali penyesatan yang saat ini sedang terjadi di kalangan anak-anak muda. Dengar baik-baik. Hari-hari ini orang semakin menerima, iya tahu kalau kita orang-orang dengan simbol-simbol pelangi itu enggak apa-apa sebenarnya. Kita enggak bisa salahkan mereka karena itu kromosom. Kromosom yang Tuhan ciptakan XY mereka bikin XXXX. Tidak bisa kayak begitu. Kita menerima orangnya. Ayo kamu datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menerima pribadinya. Tapi bukan kelainannya. Betul anak muda? Hati-hati dengan ajaran kayak begini. Anak muda sekarang banyak dikasih begini. Tidak apa-apa. Semua agama itu sama. Semua agama itu baik. Betul semua agama itu baik ya. Semua agama mengajarkan kebaikan itu betul. Tapi dengar, firman Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Yesus kita bisa hidup. Kita benar, kita menerima surga. Tapi banyak anak muda sekarang, kalau dia pacaran, terus cowoknya bilang semua agama baik, Ji. Tidak apa-apa, Ji. Kan kau cinta sama saya. Ayo kita pergi di tempat yang lain. Ayo jangan kita ke gereja. Sekali-sekali kita pergi beribadah ke bangunan yang bentuknya lain. Bukan bentuk gereja. Enggak apa-apa. Ya kan? Itu penyesatan. Anda sedang disesatkan dengan cinta. Hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak kita juga harus menjaga anak muda kita dari ini. Kita harus tegas dan keras sama anak muda soal ini. Amin bapak-bapak, ibu-ibu. Amin ya. Kenapa? Karena penyesatan sekarang banyak sekali di luar. Saya nonton, saya nonton di TikTok, ada satu penyanyi sangat terkenal di luar negeri, yang tiba-tiba dia menyebutkan diri dia sudah tidak lagi pria, tapi jenis yang lain begitu. Dan dia bikin konser di mana-mana. Banyak orang bilang, wah dia bikin konser terlihat satanik atau apa. Dia memperlihatkan, menonjolkan sekarang simbolnya dia sendiri. Begitu. Tapi orang banyak bilang, tidak apa-apa tahu, yang penting kita nikmati karyanya begini. Seperti itu. Hati-hati ya. Saya baru-baru baca berita beberapa hari yang lalu. Jadi saya pernah dengar berita ini di awal tahun.
Di awal tahun itu ada berita akan dilaksanakan Satanic Conference terbesar di dunia kedua bulan April. Di awal tahun saya dengar beritanya, di Boston mau dilaksanakan. Nah, banyak pendeta di Amerika Serikat yang buat petisi untuk melarang acara ini dilaksanakan. Tapi Satanic Conference ini mereka bilang, kami sebenarnya bukan pengikut setan. Tapi kami ini ada di dalam komunitas yang berdiri untuk membela keadilan bagi orang-orang yang merasa tidak adil akan satu kepercayaan yang mereka mau anut. Jadi contohnya ada satu kepercayaan yang mereka mau anut, tapi lingkungan masyarakat tidak menerima kepercayaan itu. Nah, Satanic community ini mereka menerima, kamu bisa masuk, ajaran apapun bisa. Tidak apa-apa, jadi mereka mengatasnamakan diri mereka itu. Bukan sebenarnya kami tidak mengikut setan, tidak, bukan. Nah, di awal tahun itu pendeta-pendeta buat petisi supaya acara di Boston ini dilarang. Tapi saya baca berita 2-3 hari lalu ternyata acara itu tetap dilaksanakan. Tanggal 23 Mei kemarin. Dibuat besar-besaran di Boston. 2 hari besar-besaran dibuat. Mereka pakai atribut-atribut satanik. Mereka bikin acara-acara satanik. Itu pakai yang tanduk-tanduk segala macam. Mereka sungguh-sungguh memperlihatkan dirinya di dunia ini. Kalau kami ada, kami eksis di dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu, sudah sebegitu tersesatnya keadaan di luar. Kalau iman percaya kita tidak kuat, kita bisa kena arus sampai di sana. Kalau Anda tidak tahu aslinya, kalau Anda tidak kuat, kalau Anda tidak tahu kebenaran firman yang sebenarnya, bagaimana kita bisa kuat bertahan sama orang di luar sana yang coba-coba ganggu-ganggu kekuatan iman kita. Kok orang Kristen tuh, kenapa Tuhanmu 3? Ini yang sederhana saja ya. Ada banyak anak-anak, ada beberapa anak muda kami tuh suka curhat ke saya, Kak, saya suka dikasih begitu sama teman-teman di sekolah. Banyaknya Tuhanmu 3, satu saja Tuhan disembah, nah tidak habis-habis kita berdoa Tuhanmu 3. Berapa banyak kali kau mau berdoa itu sama 3 Tuhan? Dia banyak menerima itu. Kami ajar dia. Kamu harus tahu kebenarannya seperti ini dek. Kamu dengar kebenarannya. Kami juga suka angkat di PRBK, kami juga suka angkat pelajaran-pelajaran itu. Supaya anak-anak muda semakin kuat di dalam teologi tentang Tuhan. Jangan sampai mereka disesatkan di luar sana. Termasuk Bapak Ibu. Enggak apa-apa Ji. Enggak apa-apa Pak. Ikut kalau mau jabatan baik ya harus ikut saya. Ada teman papa saya seperti itu. Dia ngomong begini, di salah satu besar di Indonesia. Dia bilang begini, saya kasih Bapak jabatan ini, jabatan yang sangat luar biasa. Tapi Pak, ada syaratnya Pak. Apa syaratnya? Kita harus seragam agamanya. Gitu persyaratannya. Sedangkan Bapak ini minoritas. Dia bilang harus seragam agamanya. Tidak boleh lain. Keadaan-keadaan seperti ini terjadi di luar. Orang-orang yang digoda, kita diajak, kita ditarik-tarik. Supaya kita meninggalkan ajaran kita yang sebenarnya. Kan itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang asli, ini yang harus Anda tahu. Baca firman Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, dengar yang sebenarnya. Jangan kuping sebelah kanan dengar firman, kuping sebelah kiri dengar ngorok. Jadi antara dengar firman dengan tidur-tidur begitu di gereja. Waktu firman Tuhan disampaikan, Anda tidak konsentrasi dengar firman. Kuatkan diri kita, kuatkan kepercayaan kita. Kalau ada penyesatan di luar yang datang, mau sesatkan kita, Anda bisa bilang tidak. Apapun yang kamu katakan, aku sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tahu kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup kerjakan semua hal dalam kehidupan kita. Amin. Kita punya Tuhan yang sanggup lakukan semua hal buat Anda dan saya. Yang perlu kita lakukan. Karena kan seperti ini, hamba Tuhan suka bilang begini. Ada yang menjadi bagian Tuhan, ada yang menjadi bagian kita untuk dikerjakan kalau kita mau mencapai satu hasil. Betul? Tugas Tuhan adalah menjawab doa kita. Tugas Anda dan saya adalah apa? Menguatkan kepercayaan kita. Melewati keadaan sampai Tuhan jawab doamu.
Apa yang saat ini sedang Anda gumulkan, sedang kita gumulkan. Sedang arauna-arauna ini gumulkan dalam kehidupan. Ada mungkin yang sedang bergumul dengan pernikahannya. Ada yang mungkin sedang bergumul dengan rumah tangga, dengan istri, dengan suami. Ada yang mungkin sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul tentang keuangan, bergumul tentang usaha, bergumul tentang pelayanan. Apa yang sedang kita gumulkan? Kita punya Tuhan yang menyertai, sanggup lakukan apapun buat Anda dan saya. Tugas Anda dan saya saat ini adalah kuatkan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita kuatkan, Tuhan, saya mau berkolaborasi dengan Tuhan dalam menyelesaikan misi yang Tuhan kasih untuk kami di dunia ini. Saya mau bekerja sama dengan Tuhan. Iman, menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu kita kuat, waktu kepercayaan kita kuat, yakinlah kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar bekerja. Amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang WL Singer, boleh bantu saya, pemain musik. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mengangkat pujian, aku punya Tuhan yang besar. Kita hidup karena kita percaya. Dan karena itu setiap hari, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Buat aku semakin kuat, stronger, everyday stronger, God menjadi semakin kuat setiap hari. Menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sambil mengangkat pujian ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengamini firman Tuhan ini dengan pujian yang kita naikkan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau yang berjanji setia, Amin. pengharapanku selalu ada Amin Tuhan. di dalam-Mu. Haleluya. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sambil mengangkat tangan, katakan aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman kita katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
kepadamu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sungguh-sungguh, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, Kami punya Engkau yang luar biasa Tuhan. yang telah Dan itu cukup buat kami. dan sanggup Tuhan cukup buat kami. menggenapi. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kami mengakui kebesaran-Mu di tempat ini. Berjanji Kami mempercayai kebesaran Tuhan di tengah-tengah kami. menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kau datang dengan beban, ada badai yang sedang kau alami hari ini, atau kau sedang ragu tentang Tuhan hari ini, ada keraguan yang muncul tentang Tuhan di dalam hatimu. Tuhan, hari ini kau datang di tempat ini, kau ketemu Tuhan di tempat ini. Tuhan yang buat imanmu semakin kuat. Taruh tanganmu di dada, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit pada pagi hari ini, ada yang datang dengan kesulitan yang besar, ada yang datang dengan tanggungan yang besar di dalam hatinya, yang bahkan tidak bisa dia katakan ke orang lain. Kita punya Tuhan yang dengar semuanya, sampai di kedalaman hatimu, sampai di tempat di mana manusia tidak tahu. Tapi Tuhanmu tahu di sana. Tuhanmu ada. Tuhan yang besar itu bekerja bersinergi dengan kita. Dia mengasihi Anda. Dia sayang dengan arauna-arauna di tempat ini. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Tuhan, jemaat-Mu pada pagi hari ini datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami mampu menguatkan kepercayaan kami di tengah badai yang sedang kami hadapi, Tuhan. Di tengah kesulitan yang sedang kami alami, di tengah masalah yang mungkin sedang ada di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah penyesatan yang sedang banyak terjadi di dunia ini. Kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala hal buat kami. Karena itu Tuhan, tolong kami dalam masa menanti jawaban Tuhan bagi setiap doa-doa kami. Tolong kami supaya kami mampu menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka. Secara pribadi Tuhan bekerja, menolong setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu sungguh-sungguh jadi rema buat kami. Kebenaran ini hidup di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat gereja-Mu, jemaat Arauna ini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Im dan Ibu Sari beserta semua para pelayan Tuhan, semua pengurus gereja. Urapan Tuhan ada atas mereka. Visi yang Tuhan taruh di dalam gereja ini jelas, dan biarlah itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong mereka, tuntun mereka, berikan hikmat mereka untuk mengerjakan yang terbaik dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan, percayakan jemaat-Mu untuk digembalakan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kapasitas yang besar untuk mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan bagi para pengerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kuasa Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami berdoa buat kota dan bangsa kami.
Biar anugerah Allah tercurah. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kerusuhan. Biar damai sejahtera Allah turun, Tuhan. Damai sejahtera yang mengubah hati bangsa ini. Mengubah pikiran kami. Kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Di tengah begitu banyak persaingan. Biar kami tetap bersatu Tuhan. Kami tidak saling merusak, kami tidak saling menghancurkan, tapi kami saling membangun. Biar gereja ini menjadi bagian dari tubuh-Mu yang sehat. Berkati umat-Mu sebentar kami akan pulang. Berkati umat-Mu dengan kekuatan yang baru. Hikmat yang baru. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.